Dilaporkan tiga kandidat calon presiden menghadiri acara penguatan anti korupsi untuk Capres-Cawapres 2024 atau PAKU Integritas. Adapun acara tersebut diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada Rabu 17 Januari 2024 malam. Masing-masing capres yakni Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo menyampaikan gagasannya terkait pencegahan dan pemberantasan korupsi. Adapun ketiga capres tersebut juga menyoroti terkait laporan harta kekayaan pejabat negara atau LHKPN. Diketahui capres nomor urut 1 Anies Baswedan mengaku setuju perihal optimalisasi LHKPN sebagai instrumen untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi. Anies menyatakan apabila terpilih sebagai Presiden ke-8 Indonesia, ia akan memberikan sanksi kepada pejabat negara yang tak patuh melaporkan harta kekayaannya. Yakni ia akan menerapkan sanksi demosi atau pemindahan suatu jabatan ke jabatan yang lebih rendah dan reposisi, yakni penempatan ke jabatan yang berbeda atau baru. Sementara itu, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengusulkan konsep whistleblower perihal LHKPN. Menurut ex-gubernur Jawa Tengah itu, masyarakat yang menjadi whistleblower akan dilindungi identitasnya. Kedati demikian, konsep itu harus didukung dengan bukti yang valid dan tidak sembarang menuduh. Dalam gelaran tersebut, Ganjar juga menekankan pentingnya pejabat negara mematuhi LHKPN. Menurutnya, kepatuhan terhadap LHKPN merupakan satu di antara kunci penting untuk memberantas korupsi. Sedangkan capres nomor urut 2 yakni Prabowo Subianto tampak mempunyai pandangan yang tak jauh berbeda dengan lawannya Anies Baswedan. Yakni Prabowo Subianto meminta pejabat yang tidak jujur untuk melaporkan LHKPN agar diberikan sanksi. Menurut Sang Menhan, pelaporan LHKPN secara transparan menjadi cara untuk meningkatkan kualitas pemberantasan korupsi. Prabowo menyatakan cara tersebut ampuh untuk mengawasi harta kekayaan para pejabat negara. Menurut Menteri Pertahanan itu, hal tersebut merupakan pendekatan yang paling realistis, yakni nantinya penindakan LHKPN yang tidak jujur juga dilakukan bersamaan dengan perbaikan kualitas hidup para pejabat negara. Perception Index yang menurun, SPI, IPAK yang tadi ditunjukkan, kami melihat ada problem yang amat serius di dalam kepercayaan publik terhadap pemberantasan korupsi. Yang itu juga tercermin. Bulan lalu ada survei CSIS terhadap lembaga-lembaga pemerintahan, dan di antara lembaga pemerintahan paling rendah kepercayaan adalah DPR, dan di atas DPR adalah KPK. Justru KPK bukan lembaga yang paling dipercaya, tapi termasuk lembaga yang paling rendah kepercayaannya. Karena itu kami ke depan berkomitmen untuk bisa melaksanakan beberapa hal. Pertama adalah mengembalikan kepercayaan publik, mengembalikan KPK menjadi institusi yang memiliki kekuatan dan memiliki kemampuan untuk menindak seluruh tindakan pelanggaran korupsi. Dan ini dari aspek apa? Satu, undang-undangnya. Kita ingin mengembalikan agar KPK berwibawa lagi secara legal seperti dulu. Dan ini artinya merevisi undang-undang KPK. Kami ingin agar revisi ini akan bisa mengembalikan KPK kepada posisi yang kuat. Yang kedua adalah standar etika yang tinggi di tubuh KPK. Kita ingat era di mana KPK datang di sebuah tempat, tidak mau ikut makan, tidak mau ikut kegiatan-kegiatan yang didanai di luar KPK. Standar yang tinggi itu harus dikembalikan di KPK, sehingga bukan saja undang-undangnya memberikan kekuatan dan kemandirian, tapi juga di dalamnya baik pimpinan maupun seluruh staf bekerja dengan kode etik yang amat tinggi. Yang ketiga adalah rekrutmen. Rekrutmen di KPK kita perbaiki sama-sama seperti tadi disampaikan yang diusulkan oleh Presiden di tingkat pimpinan maupun rekrutmen staf.
bukan sekedar mencari pekerjaan, tapi menjadi tempat untuk memberantas korupsi. Ini hal pertama yang kami ingin lakukan. Yang kedua adalah seperti katakan tadi, optimalisasi LHKPN. Dan kami setuju, bila tidak itu dilaksanakan, maka bisa dilakukan demosi, bahkan reposisi atau sanksi yang lain. Lalu kami melihat perlunya kita menuntaskan undang-undang atau RUU perampasan aset. Koruptor harus dimiskinkan, tidak ada pilihan lain. Ini adalah hukuman yang harus diberikan. Inilah beberapa cara mencegah menurut kami. Yang pertama, digitalisasi sistem keuangan, dan dengan cara digitalisasi sebenarnya penghematan bisa dilakukan. Transaksi tunai itu sulit untuk dilacak, maka mesti ada pembatasan. Kalau tidak salah yang 100 juta itu mesti jadi komitmen. E-budgeting, e-planning untuk transparansi dalam birokrasi menjadi sebuah kewajiban. Dan tentu saja transparansi anggaran, transaksi yang jelas asal-usulnya, serta anggaran yang benar-benar harus sampai pelaksana mesti dikontrol dari pemimpin tertinggi. Dan itulah dashboard yang dibutuhkan setiap hari untuk pemimpin melihat, memimpin pemberantasan korupsi secara langsung. Maka penguatan kelembagaan bisa dilakukan dengan, kalau tadi disampaikan Pak Gufron, koordinasi di antara kelembagaan yang ada. Dari APH, kewenangan penuh untuk investigasi yang mengembalikan independensi KPK. Dan ketika KPK independen, maka menjaga independensi dan integritas oleh aparatur di KPK itu penting. Tidak untuk bisa diintervensi oleh siapapun. Kejaksaan, kepolisian juga bisa mendorong transparansi proses untuk masyarakat dan penegakan hukum yang bebas dari intimidasi. Dan tentu saja instrumen LHKPN. Bapak Ibu, LHKPN bukan cerita yang sulit. Kami di ruangan ini pernah bersama-sama dengan DPRD pada saat itu mendapatkan penghargaan. Karena ketika macet ternyata kuncinya gampang. Undang KPN, suruh ngisi saat itu, selesai semuanya. Dan inilah pola-pola yang kita lakukan ketika koordinasi, supervisi dan pencegahan kita lakukan. Melibatkan pemerintah dan KPK dan dunia usaha termasuk dunia pendidikan adalah cara pencegahan yang bagus. Dan penguatan LHKPN itu didorong dengan memperkuat sistem whistleblowing dari masyarakat yang dijamin kerahasiaannya dan tentu dengan anonim dan evidence based yang memang betul-betul terjadi. Jadi, menurut pandangan saya, kita harus dengan secara realistis mengatur kualitas hidup semua pengambil keputusan yang mengendalikan roda pemerintahan, terutama yang memegang anggaran besar. Kualitas hidupnya ini harus dijamin dan diperbaiki. Contoh, hakim. Di negara-negara yang maju, yang harus kita pelajari, hakim-hakim, apalagi hakim tertinggi, hakim agung, itu dijamin jabatannya seumur hidup. Dia hanya bisa berhenti apabila dia sakit, dia minta berhenti, atau dia meninggal. Itu di Amerika, itu di Inggris. Kemudian Ketua Mahkamah Agung adalah pejabat negara yang gajinya tertinggi. Kediaman resminya lebih besar atau lebih besar dari Perdana Menteri. Itu di Inggris. Lalu sekalian, perubahan membutuhkan kewenangan. Betul? Tanpa kewenangan kita download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.